Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Purwaka Adiansyah. Saya adalah PNS sebagai pamong belajar. Saya mengikuti tes CPNS dan lulus pada angkatan 2019. Perkenalkan, hari ini saya akan membahas materi CPNS. Perkenalan dulu ya, nama saya Hamid Purwaka Adiansyah, sarjana pendidikan. Saya sebagai pamong belajar di Purworejo. Nah, kita mulai saja sebagai pengantar ya. CAT itu apa? Computer Assisted Test, yaitu seleksi dengan sistem komputer yang menggunakan prinsip cepat, akuntabel, dan transparan. Kenapa disebut cepat? Karena pengoperasiannya cukup mudah dengan mouse untuk memilih jawaban yang benar. Kenapa pilihannya akuntabel? Karena dia dilaksanakan secara online. Jadi semua orang pasti tahu tentang tes tersebut. Jadi tidak ada tidak ada yang disembunyikan ya. Semua orang tahu informasi dan hasilnya. Kemudian untuk materi SKD-nya itu ada 3. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, tes karakteristik pribadi atau TKP. Jumlah soal dan waktu SKD untuk saat ini ya berjumlah 110 soal dan waktu pengerjaannya adalah 100 menit. Untuk penilaian SKD itu ada 2. Untuk penilaian tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum, soal benar kita nilai 5 atau dinilai 5. Untuk soal yang salah dinilai 0. Jadi nanti tidak ada jawaban negatif ya. Jadi jawaban harus diisi semua. Jika Anda menjawab benar akan mendapat nilai 5. Jika jawaban salah, tetap nilainya 0. Untuk tes karakteristik pribadi atau TKP, semua dapat nilai, semua jawaban dapat nilai ya. Jadi jawabannya itu ada 5 option A sampai E. Jadi jika jawaban terbaik, Anda akan mendapat nilai 5. Jawaban yang paling jelek itu mendapat nilai 1. Jadi semua soal, khususnya TKP harus diisi karena semuanya akan mendapat nilai. Nah, kita langsung mulai ke contoh yang pertama yaitu soal tes wawasan kebangsaan atau kalau di SMA namanya PKN ya. Kita mulai dari nomor 1, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara RI pada tanggal titik-titik. Nah, ini kita menguji tentang kemerdekaan ya, Pancasila setelah kemerdekaan. Jadi pembahasannya ya, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, kan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45, sehari setelahnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan. Nah, sini ya, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nah, ini ya, berarti tanggalnya berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Jadi untuk soal nomor 1 yaitu Pancasila itu disahkan oleh PPKI tanggal berapa? Jawaban yang tepat adalah tanggal 18 Agustus 1945. Kita lanjut ke contoh soal SKD yaitu TIU. Tes intelijensi umum. TIU terdiri dari beberapa soal, ada yang verbal dan ada yang non-verbal. Untuk tes yang verbal, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah padanan kata atau sinonim. Sinonim dari absen adalah titik-titik. Nah, kita harus cari tahu dulu. Absen itu apa? Absen itu artinya tidak masuk. Hadir itu datang, tidak menentukan sikap itu artinya abstain, sama aja dengan ragu-ragu ya, juga abstain. Ada itu sama artinya dengan hadir. Nah, berarti absen artinya adalah tidak masuk. Yang setara atau yang sinonimnya tidak masuk adalah membolos. Membolos itu juga artinya
tidak masuk. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Kita lanjut untuk soal yang kedua, contoh soal SKDTU tentang perbandingan. Di sini ada soal 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Nah, kita misalkan dulu ya, perbandingannya berbanding terbalik. Semakin cepat, maka membutuhkan waktu semakin banyak. Membutuhkan pekerja semakin banyak. 8 pekerja 12 hari, Z pekerja 2 hari. Berarti nanti 8 kali 12 sama dengan Z kali 2. Berarti Z-nya 8 kali 12 per 2. Kita coret, sini 4. Z-nya itu 48 orang. Yang dibutuhkan 48 orang. Berarti tambahan pekerjanya 48 dikurangi yang sudah ada. Yang sudah ada itu ada 8 orang. Dikurangi 8 orang sama dengan 40 orang. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian untuk contoh soal SKDTU, yaitu berupa deret. Di sini ada angka 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9. Nah, kita lihat ya urutannya. Jadi dia lompat berapa angka? Dari 13 ke 11. Berarti dikurangi 2. Dari 11 ke 9. Berarti dikurangi 2. Yang 19 juga 19 ke 11. Berapa? 19 ke 17, sorry. 19 ke 17 berarti dikurangi 2. 17 dikurangi 2. 17 dikurangi 2 berarti 15. Terus yang ini 23 kurangi 2, 21. 21 dikurangi 2 berarti berapa? 19. Berarti jawaban untuk contoh soal SKDTU untuk deret ini adalah 15 dan 19. Tuh, seperti itu ya. Jadi kita lihat lompatnya berapa angka dan selisihnya berapa. Untuk soal yang terakhir yang kita bahas ini adalah tentang TKP ya. Maaf, ini tulisannya TIU ya, TKP ya, tes kepribadian ya. Nah, di sini ada soal yang akan menunjukkan bagaimana kepribadian kita. Tipsnya kita memilih jawaban yang paling ideal. Nah, ketika Anda melihat pelanggan yang kesulitan mengisi formulir, maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Mengizinkan untuk membawa formulir tersebut pulang dan diisi di rumah. Yang B. Bersabar menunggu sampai ia selesai. C. Memintanya bertanya kepada pelanggan lain. Yang D. Meminta satpam membantu. Yang E. Memandu cara pengisian formulir. Nah, sebagai pelayan, ASN adalah pelayan masyarakat ya. Kita harus melayani masyarakat dengan benar. Jadi ketika ada pelanggan kesulitan mengisi formulir, maka yang kita lakukan adalah memandu bagaimana cara pengisian formulir yang benar. Berarti untuk soal TKP ini jawaban yang tepat adalah yang E ya, memandu. Jadi jika ada kesulitan maka pelanggan tersebut harus kita pandu dengan benar ya, sehingga formulir dapat terisi dengan tepat. Sekian pembahasan materi CPNS dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.